Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Selamat siang teman-teman semua. Saya Muhammad Ashabil Yamin, pemateri ketiga dari kelompok 6, akan menyampaikan materi tentang menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. A. Menganalisis aspek penilaian. Memahami ulasan buku merupakan keharusan bagi mahasiswa. Untuk dapat membuat ulasan buku, kita harus menguasai genre mikro yang digunakan di dalamnya dan menguasai cara menempatkan genre mikro itu pada struktur teks yang membingkainya. Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Setiap jenis teks mempunyai struktur teks baku sendiri-sendiri, tetapi untuk tujuan tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang inti. Sebagai contoh, struktur teks ulasan buku dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkannya ke dalam tahapan-tahapan yang lain. Dari sini, dapat dimengerti bahwa tahapan identitas pada ulasan buku bersifat opsional, yaitu boleh ada dan boleh juga tidak ada. Apabila tahapan identitas dihilangkan dengan menyisipkan informasi yang ada di tahapan-tahapan yang lain, yang tersisa adalah tulisan yang berbentuk artikel buku yang sedang diulas. B. Menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi penilai sulit didefinisikan secara terpisah-pisah. Tetapi pada konteks penilaian, sebagaimana dapat disimak pada buku The Language of Evaluation yang dikarang oleh Martin and White pada tahun 2005. Ketiga hal itu meliputi gradasi antara positif dan negatif, seperti baik dan buruk, subjektif dan objektif, setuju dan tidak setuju, serta kadar emosi yang terungkap di dalam teks ulasan. Pandangan, sikap, dan posisi penilai yang menunjukkan gradasi itu terlihat terutama pada penggunaan leksis nomina, verba, adjektiva, dan adverbia, atau pada tataran kalimat. Hal itu terlihat pada polaritas kalimat positif atau kalimat negatif. Dan yang terakhir, C. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang diulas, Anda harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Dalam membuat sintesis gagasan, penulis proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi harus dapat meringkas satu buku atau satu karya menjadi beberapa kalimat saja. Dengan beberapa ringkasan buku atau karya, Anda dapat membuat sintesis teori, dan sintesis teori itulah yang Anda sajikan dalam bab landasan teori atau tinjauan pustaka pada proposal penelitian, skripsi, dan artikel ilmiah yang harus dibuat di akhir masa studi nanti. Untuk dapat membuat sintesis teori, beberapa teori yang Anda peroleh dengan meringkas sejumlah sumber tadi, Anda banding-bandingkan dan Anda kritisi. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawaban-jawaban yang memungkinkan. Pada akhirnya, Anda dapat menguji apakah teori hasil sintesis itu dapat membantu memecahkan masalah yang Anda ajukan dalam skripsi. Pada poin inilah, Anda pasti menyadari bahwa membaca dan mengulas sumber pustaka merupakan keterampilan yang Anda butuhkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman yang sudah menyimak video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.